Dan Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dari perwakilan Sulawesi Tengah dengan pemeriksaan atas pengelolaan bantuan sosial, rehabilitasi, dan rekonstruksi atau Bansos RR dengan narasumber kita yaitu Kepala Perwakilan Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Slamet Riyadi, dan tetap yang menjadi host kita di sore hari ini yaitu Kepala Perwakilan Sulawesi Utara, Bapak Karyadi. Kepada Bapak Karyadi, disilakan. Di layar kita sudah melihat Raja dari Provinsi Sulawesi Tengah, Raja Pemeriksa. Ini beliau adalah Bapak Slamet Riyadi, SEMMAK CE CSFA. Beliau tidak asing lagi, dulu mantan atasan saya, dan juga beliau sebelumnya menjabat di Kepala Auditorat 3B, 3C, dan 3B lagi. Dan sekarang beliau ada sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini beliau akan membawakan materi pemeriksaan atas pengelolaan bantuan sosial, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jangan sampai salah ucap, Bansos RR. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Karyadi. Siap, sehat. Tetap semangat. Tenaganya. Di belakang Bapak itu ada gong besar, itu apa artinya Pak Slamet? Ini gong perdamaian. Jadi memang Indonesia ini harus selalu menjaga kesatuan, harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika kita, karena itulah kekuatan bangsa Indonesia Pak Karyadi. Iya. Iya. Jadi memang gong perdamaian Pak ya. Kita memang pemahaman entitas Pak Slamet memang luar biasa. Jangan sampai kayak kita, setiap mau melakukan pemeriksaan adalah di P2-nya pemahaman entitas ya. Kalau memahami entitas terus, kalau lama-lama terus ya susah. Ya, seperti Pak Slamet baru beberapa bulan sudah paham di situ ada gong perdamaian. Tentunya ini salah satu trik pemeriksaan juga. Jangan hanya sekedar membuat P2, tapi juga harus paham cepat. Ini salah satu sudah dibuktikan Pak Slamet, di belakang sudah tahu itu gong perdamaian. Tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Slamet, Pak, apa yang mau disampaikan atas materi ini sesingkat-singkatnya dulu Pak Slamet sebelum kita rehat lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Hari ini kami akan menyajikan paparan terkait lesson learned dalam rangka pemeriksaan keuangan khususnya untuk akun Bansos Rehab Rekonstruksi. Kami harapkan bahwa pemeriksaan ini bisa menjadi tambahan ilmu supaya kita bisa selalu meningkatkan keahlian kita dalam melaksanakan pemeriksaan Pak Karyadi. Izin saya menyampaikan juga moto semangat kerja kami, yaitu Napande, yang artinya jujur, ahli, kompeten, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepatuhan, sikap independen, dan kompeten, serta tepat waktu dalam bekerja. Salam Napande. Itu aja. Mana supporternya Sulawesi Tenggara ini? Sulawesi Tengah, sorry. Sulawesi Tengah. Supporternya di Pedarwangan. Salam Napande. Napande. Siap Napande. PPK Sulteng, yes. Merdeka. PPK Sulteng. Teriak terus, biar semangat. Napande. Yes. Yes. Selamat Pak Slamet. Ya. Mantap. Terima kasih teman-teman semua, masih tetap semangat, berarti tentunya Pak Slamet membawa aura segar dan membawa aura Napande. apa? Monde-mande? Onde-monde? Bukan ya? Ya, itu tadi pokoknya
semangatnya yang tentunya tidak asing lagi bagi teman-teman, dan ini termasuk pemeriksaan yang bansos rehab ini juga mungkin nanti ada irisan dengan bagaimana cara meriksa bencana tadi. Pak Slamet pernah meriksa BRR ya, zaman Aceh ya Pak Slamet ya, mungkin ini juga berkaitan juga, dan di masa sekarang ini juga mungkin perlu juga best practice mengenai pemeriksaan permohonan bantuan sosial RR ini. Daripada penasaran, langsung kita ikutin aja dialog saya dengan Pak Slamet Riyadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam merdeka. Pemirsa, penonton, dan peserta Parade 17 Jam Nonstop narasumber, di kesempatan kali ini masih terima kasih saya ucapkan kepada semuanya masih setia menyimak dan menyaksikan paparan-paparan dari semua narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing dan sangat menarik sekali di parade ini. Dan kita kali ini akan kita hadirkan seorang kepala perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu beliau Bapak Slamet Riyadi, SEMM, AK, CE, CSFA. Pada kesempatan hari ini, beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau sebelumnya menjabat di Kepala Auditorat di AKN 3, dan beliau sangat concern sekali termasuk pemeriksaan, dan sekarang beliau membawai wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Slamet Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPK Perwakilan Sulawesi Tengah. Apa nih? Apa nih? Supporternya udah ini ya, disiapkan benar-benar. Dan saya salut Pak Slamet Riyadi, dalam rangka 17 Agustus ini kayaknya Pak Slamet Riyadi mempersembahkan yang terbaik, terbukti dengan baju adatnya. Dan apa yang bisa dipetik hikmah dari 17 Agustus ini, Pak? 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Merdeka berarti sejahtera. Oh, yes. Untuk kita semua. Oh, Gitu aja. Mantap. Ini kayaknya bukan Pak Slamet sebagai kepala perwakilan, kayaknya menjadi raja di Palu ini, kayaknya rajanya Palu ini sekarang. Nah, Pak Slamet, mungkin sebelum ke pertanyaan atau diskusi kita, karena pemirsa dan teman-teman peserta Parade 17 Jam Nonstop, kali ini Pak Slamet akan membawakan sebuah materi mengenai pemeriksaan atas pengelolaan bantuan sosial dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Bansos RR. Dan ini tentunya kemarin juga ada kaitannya dengan Pak Heri yang dari Sulawesi Barat. Itu tentu juga ada penanganan bagaimana best practice mengenai pemeriksaan di saat bencana. Jadi mitigasi risikonya bagaimana di internal BPK sendiri maupun di eksternal BPK yang mereka sama-sama mengalami bencana. Nah, di sini juga Pak Slamet Riyadi nanti banyak hal akan disampaikan, dan tentunya ini sangat menarik sekali pemirsa, perlu kita simak dan bagaimana best practice yang sudah dilaksanakan teman-teman atau Pak Slamet Riyadi ini di perwakilan Sulawesi Utara, dan tentunya nanti akan menambah wawasan kita bagaimana kita merancang suatu pemeriksaan yang sangat berguna sekali ke depan. Untuk itu Pak Slamet, apa yang mau disampaikan dulu, monggo saja. Tentunya ini akan
kita saksikan bersama. Silakan Pak Slamet. Terima kasih Pak Karadi, Kalan Sulawesi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kesempatannya. Siang ini kami akan menyajikan apa yang telah kita lakukan, pemeriksaan yang telah kita lakukan, khususnya untuk pemeriksaan atas pengelolaan bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi. Kenapa kami memilih topik ini? Karena memang pemeriksaan terhadap dana rehab rekon ini akan terus berlanjut dan akan kemungkinan digunakan karena daerah Indonesia adalah daerah rawan bencana. Betul. Adapun agenda paparan hari ini adalah kami akan membahas gambaran umum bencana dan penanganan pasca bencana, kemudian studi kasus pemeriksaan Bansos RR pada LKPD tahun 2020 Kabupaten Sigi, kemudian akan menerangkan bagaimana pendanaan dan pengelolaan Bansos Rehab Rekon di Kabupaten Sigi, pendekatan pemeriksaan atas Bansos Rehab Rekon di Kabupaten Sigi, temuan dan rekomendasi atas pemeriksaan Bansos Rehab Rekon, serta lesson learn yang bisa kita share, kita bisa pelajari supaya pemeriksaan kita bisa lebih berkualitas. Mengapa Pak Slamet memilih tema ini, pemeriksaan penanganan pasca bencana ini, Pak Slamet? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia ini berada di ring of fire dan pertemuan antar lempeng dunia, lempeng Australia, lempeng Eropa, lempeng Hindia. Kemudian di sisi lain, dari peta rawan bencana, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Motong merupakan daerah yang dilalui oleh sesar Palu Koro, yang sesar yang paling aktif, yang sangat aktif, yang memanjang dari Palu ke arah selatan dan tenggara melalui Sulawesi Selatan, bagian utara menuju ke Selatan Bone. Kemudian berada di kawasan pesisir Teluk Palu dan pernah terjadi tsunami yang telah terjadi pada tahun 1927, 1968, dan 1996. Kemudian ini yang khas di daerah Palu ini, struktur tanah yang dimiliki yaitu berupa lapisan batuan kedap air yang jenis batuannya lempung, sehingga sangat rentan terhadap terjadinya likuifaksi, apalagi Kota Palu, Donggala, Parigi Motong, dan Sigi ini berada di sekitaran Teluk Palu. Kemudian di sisi lain juga bahwa pemerintah telah menetapkan zona rawan bencana Palu dan sekitarnya. Itu kita bisa lihat mungkin di paparan bahwa ada zona terlarang, zona terbatas, zona bersyarat, dan zona pengembangan. Ya, itu Pak Kardi. Tentunya dengan latar belakang banyaknya bencana ini, mungkin perwakilan Sulawesi Tengah tentunya memprioritaskan lah ya untuk jenis pemeriksaan ini, sehingga pendekatannya bagaimana Pak Slamet mengenai pemeriksaannya nantinya itu? Untuk saat ini yang telah kita lakukan adalah pemeriksaan atas dana rehab rekon. Dana rehab rekon ini dialokasikan atau diberikan atau dihibahkan dari pemerintah pusat kepada beberapa daerah yang terdampak bencana yang terjadi di tahun 2018, baik itu di Donggala, di Palu, di Parigi Motong, maupun di Kabupaten Sigi. Nah, jadi itu untuk tahap pertama. Kita lakukan di pemeriksaan atas laporan keuangan.
Jadi di sana dari hibah yang diberikan itu harus tercatat di laporan keuangan pemerintah daerah sebagai hibah pemerintah pusat dan dialokasikan oleh masing-masing Pemda dalam bentuk belanja Bansos RR. Nah, ke depan kita akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu karena dana hibah ini ternyata tidak single years. Masih ada dana hibah yang belum disalurkan. Karena memang proses penyaluran itu membutuhkan pendataan, kemudian membutuhkan verifikasi, yang ini membutuhkan waktu yang tidak hanya 1 tahun. Ya, tentunya bansos hibah dari kementerian ataupun dari pihak ketiga kan tetap sudah dimasukkan di dalam APBD mereka sebagai penerimaan atau bantuan. Nah, kemarin kan ada KPD nih, khususnya Kabupaten Sigi nih, tadi juga sudah disebut Kabupaten Sigi. Hasil pemeriksaannya bagaimana Pak mengenai bansos RR ini? Nah, kalau dari hasil pemeriksaan kami, kita melakukan semacam sebagaimana jenis pemeriksaan laporan keuangan. Kita ingin menguji kewajaran penyajian laporan keuangan. Dari laporan keuangan kita lihat bahwa belanja bantuan sosial RR ini cukup signifikan. Cukup signifikan, yaitu sekitar 600-an miliar. Luar biasa. 600 miliar. Dan ini bukan hanya karena secara perhitungan signifikan, tapi memang bantuan RR ini harus kita kawal supaya penyalurannya bisa cepat, bisa efektif, sehingga kehidupan masyarakat di Kota Sigi bisa berjalan normal kembali. Karena memang dengan adanya likuifaksi dan juga tsunami, ini banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, sehingga ini bagian dari respon perwakilan Sulawesi Tengah untuk mengawal program pemerintah di dalam mengembalikan kondisi masyarakat supaya normal kembali. Ya, selain itu Pak, mungkin dari hasil pemeriksaan ini kan tentunya ada rekomendasi-rekomendasi, dan tentunya pentingnya pemeriksaan pasca bencana ini kan juga penting Pak, bukan hanya mereka menyalurkan atau diperiksa. Pascanya ini kan juga penting, dan mungkin rekomendasi-rekomendasi daripada BPK Sulut kan pasti didengar, dan tentunya upaya perbaikannya tetap ada. Betul. Bagaimana ya, Pak? Ya, jadi kita dari hasil pemeriksaan kita ternyata proses penyaluran Bansos RR ini tidak disajikan di dalam laporan keuangan yang belum tersalurkannya. Memang pada saat kita menguji di laporan keuangan unaudited itu kita lihat sistem pengendaliannya, kita lihat bagaimana proses penyaluran dari Bansos RR ini. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita temukan bahwa ada beberapa temuan yang bisa kami sampaikan, itu bahwa terdapat daftar penerima Bansos RR pada SK Kepala Desa memiliki NIK ganda sebanyak 22 penerima. Kemudian terdapat 11 penerima Bansos tidak disertai alamat penerima. Kemudian lambatnya verifikasi data penduduk oleh Pemda berakibat pelaksanaan kegiatan Bansos RR, jadwal yang telah direncanakan, kemudian baru terrealisasi tahun 2020 itu hanya 66,90%. Di sisi lain kita juga menguji ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan penyaluran. Petunjuk teknis belum menjelaskan mekanisme penyaluran. Pemkab Sigi tidak melakukan pengujian kepada pihak bank yang mengatur tentang mekanisme penyaluran. Kemudian adanya dana Bansos RR yang disalurkan kepada penerima tetapi belum dicairkan. Kemudian terdapat penyaluran Bansos kepada penerima yang tidak layak cair, sebanyak 12 kepala keluarga. Di sisi lain, tadi saya sampaikan bahwa ini pemeriksaan adalah pemeriksaan laporan keuangan.
Ya. Dari hasil pemeriksaan tadi yang kita sudah sampaikan bahwa ada sekitar 28 miliar dana yang masih mengendap di rekening bank yang belum disalurkan ke penerima bantuan. Nah, ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka ini walaupun tidak dikuasai oleh pemerintah daerah, tetapi ini harus diungkapkan, karena kalau tidak diungkapkan di dalam laporan keuangan, bisa saja dana ini tidak diketahui pertanggungjawabannya. Maka kita usulkan rekomendasi supaya laporan keuangan pemerintah Sigi mencantumkan sisa dana yang belum tersalurkan di dalam laporan keuangan pada akun dana yang dibatasi penggunaannya. Begitu juga kita rekomendasikan supaya diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu Pak Karya. Sebetulnya mekanisme atau juklak-juknis atau aturan-aturan regulasi yang dari pemberi dalam arti pemerintah pusat maupun juklak-juknis yang mungkin diterbitkan bupati atau gubernur itu sebenarnya mungkin sudah lengkap, atau hanya pelaksanaannya, sisi pelaksanaannya yang mungkin masih mengendap, masih kurang database dan sebagainya. Tapi segi aturan regulasi kan sebenarnya sudah lengkap nih Pak Slamet. Gimana melihatnya Pak Slamet? Jadi gini, ketika kita melakukan semacam pemahaman atas proses bisnis, kita juga melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Makanya kita temukan, tadi kita sampaikan bahwa petunjuk teknis yang ada itu tidak lengkap. Misalkan terkait dengan mekanisme penyaluran, pencairan, dan juga pertanggungjawaban serta pelaporan. Nah, ini kita lakukan analisis terhadap peraturan-peraturan tersebut. Nah, ini makanya kita rekomendasikan kepada Bupati Sigi untuk menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Bansos RR yang disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan secara teknis. Saya yakin memang kalau kejadian bencana ini adalah yang istilahnya yang terbesar yang dialami oleh Kabupaten Sigi, sehingga biasanya memang ketidaksiapan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan dana RR ini. Memang ya itulah memang tugas kita untuk melakukan analisis, menyampaikan temuan-temuan dan juga rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam rangka transparansi, efektivitas terhadap pelaksanaan program. Ya, Pak Slamet, memang ini best practice ya, dan mungkin perwakilan Sulawesi Tengah sudah melakukan inilah. Rekomendasinya juga sudah ke Bupati atau mungkin Gubernur juga lah. Yang ke pusat ini kan belum ada nih antara koordinasi dan sebagainya. Ini kan nanti bisa jadi menjadi benchmark kepada perwakilan lain ataupun BPK secara keseluruhan apabila terjadi bencana terus ada bantuan-bantuan kayak gini. Nah, salah satunya nih Sulawesi Tengah sudah melaksanakan nih. Nah, itu kan bisa bahan pendapat dan sebagainya. Tentunya ini sangat menggugah teman-teman yang kompeten juga nantinya untuk dilakukan semacam FGD atau apapun nanti. Ada benchmarknya nih Sulawesi Tengah nih, dan tentunya nanti akan dapat memberikan pencerahan atau pelaksanaan pemeriksaan kepada yang nanti terkait bencana. Mudah-mudahan sih doa kita tidak ada bencana, tapi seandainya ada bencana dan ada bantuan sosial semacam ini sudah ada benchmark. Ya. Sebelum terus mau ngasih lagi? Ya, saya pikir memang perlu Pak Karyadi. Kalau dilihat dari kejadian bencana ini, kita kan baik kita tsunami Aceh, kemudian gempa Jogja, kemudian yang sekarang yang di Sulawesi Tengah, kemudian Lombok. Ini kan memang posisi Indonesia ini posisi yang rawan bencana. Maka dan Indonesia ini sebenarnya sudah peran aktifnya sejak lama Pak Karyadi, sejak adanya tsunami Aceh itu. Kita itu dari tahun 2006 itu kita aktif di dalam rangka penyusunan standar audit. Kita di Intosai dan di Asosai kita punya peran yang sangat aktif. Baik itu di working group, kami kemarin juga terakhir
kita mengadakan webinar dengan anggota Intosai yang diselenggarakan oleh BAI Korea. Itu kita disaster management ini sekarang sudah masuk di dalam working group of lupa saya. Nah, tapi kita sudah masuk di working group di situ. Working Group Crisis Management Audit, namanya Working Group Crisis Management Audit. Di sana kita sharing experience, baik itu metodologi, baik itu peralatan yang digunakan, baik itu terkait dengan pendekatan audit. BPK ini dalam proses kepada tahap maturity level 2, yaitu maturity yang terkait bahwa kita berperan di dalam foresight dan insight. BPK sebenarnya seringkali diundang di dalam seminar. Saya pernah ikut seminar atau rapat dengan Eurosight. Kemudian beberapa juga perwakilan dari teman-teman BPK di pusat juga ikut serta dalam IDI dan sebagainya. Nah, pemeriksaan ini bisa kita kumpulkan, kita bisa sharing, kita mungkin seperti yang kami lakukan di BPK Perwakilan Sulteng, tim pemeriksaan LKCG ini juga melakukan semacam langkah tambahan, prosedur tambahan. Karena memang dari proses bisnis, kalau dari prosedur audit yang ada, yang sudah ditetapkan, itu dirasa kurang untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka meyakinkan bahwa penyaluran bansos RR ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Sharing audit ini bisa memperkaya, bisa melengkapi, menyempurnakan prosedur-prosedur audit terkait khususnya dalam rangka pemeriksaan atas dana bencana. Seperti itu Pak Karyadi. Ya, dengan pemeriksaan bencana ini apa atau bagaimana lesson learn-nya yang akan disampaikan Pak Slamet ini apa kepada peserta penonton nih? Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, kita akan menguji 4 hal, yaitu penyajian, kewajaran penyajian atas laporan keuangan, apakah sesuai dengan SAP, kemudian apakah adanya kecukupan pengungkapan, kemudian apakah kepatuhan penggunaan bantuannya, kemudian efektivitas SPI. Terkait dengan tadi, masalah akuntansinya, ternyata Kabupaten Sigi tidak menyajikan hal tersebut di dalam laporan keuangan. Padahal ada dana yang mengendap yang belum diterima oleh KPM. Nah ini kan harusnya dilaporkan. Makanya kita berikan rekomendasi untuk mengkoreksi laporan keuangan, baik itu di FAS maupun di catatan atas laporan keuangan. Kemudian terkait dengan efektivitas SPI, kita juga melakukan pengujian atas peraturan-peraturan. Nah, di peraturan tersebut ternyata memang masih ada hal-hal yang harus Pemda perbaiki aturan-aturannya sehingga proses penyaluran bisa lebih cepat dan juga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Di sisi lain bahwa tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini rawan bencana, maka kita seharusnya punya semacam guideline BPK lah. Terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan bencana, baik itu di pasca atau di pra. Kan misalkan di pra bencana kita bagaimana melakukan pemeriksaan mitigasi atas bencana. Nah, saya sebetulnya sudah punya pengalaman. Waktu di AKN 3 itu kita melakukan pemeriksaan kinerja terkait dengan mitigasi bencana erupsi gunung Merapi, kemudian banjir dan sebagainya. Ini kalau kita kumpulkan, kita sharing punya grup, nah ini bisa juga menjadi pedoman bagi perwakilan kalau misalkan ada terjadi bencana, sehingga kita sudah siap
terkait dengan pedoman-pedoman tersebut. Panduan ya. Betul. Kemudian standar maupun petunjuk teknis pemeriksaan atas bencana baik yang dikeluarkan oleh BPK atau Intosai serta makalah-makalah terkait pemeriksaan bencana seharusnya mudah diakses sehingga dapat dimanfaatkan oleh auditor yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan penanganan bencana. Di sisi lain, prosedur tambahan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan petunjuk teknis dalam pemeriksaan pengelolaan penanganan bencana. Itu Pak Karyadi. Sekali Pak Slamet, harus ada terobosan dan nanti mungkin jadi masukan pimpinan, dan Sulawesi Tengah sudah mengawali dan bisa dijadikan benchmark pada perwakilan ataupun masukan pada pimpinan. Sebelum closing statement nih Pak Slamet, saya mau nanya, kenapa? Apa yang menjadi Pak Slamet itu bangga menjadi pegawai BPK Pak Slamet? Menjadi pegawai BPK itu punya nilai tambah, yaitu memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu adalah bagaimana kita memberikan istilahnya perbaikan-perbaikan, saran-saran perbaikan-perbaikan atas pengelolaan keuangan negara. Maka disitulah nilai tambah kita kepada pemerintah daerah supaya penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Itu yang saya bangga menjadi pegawai BPK. Terus harapan kepada BPK ke depan, BPK mau kemana? Mudah-mudahan bagaimana, apa harapan Pak Slamet ini? Saya pikir sudah banyak kita sebagai masyarakat Supreme Audit Institution, kita kan anggota Intosai, kita juga anggota Asosai, kita anggota ASEANSai. Nah itu banyak hal yang kita bisa terapkan dalam rangka BPK menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dasar kita, yaitu independen, kemudian integritas dan profesional. Mantap sekali Pak Slamet. Sekarang silahkan closing statement Pak Slamet atas materi yang disajikan ini. Mudah-mudahan sedikit waktu ini Bapak bisa memberikan closing statement pentingnya penanganan bencana, terutama bagaimana cara melaksanakan. Silakan Pak Slamet. Saya pikir forum ini harus sering dilakukan. Terima kasih inisiasi dari Pak Karyadi selaku Kalan Sulawesi Utara. Forum-forum seperti ini harus sering dilakukan dalam rangka bertukar pikiran, bertukar ilmu, saling menambah, menyempurnakan, supaya pemeriksaan kita menjadi lebih berkualitas lagi. Benar sekali. Pemirsa, penonton, dan hadir semua, itu tadi materi yang disampaikan Pak Slamet bagaimana pengelolaan atas manajemen pemeriksaannya atas pengelolaan bansos maupun rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Tentunya sekali lagi saya mengingatkan kepada peserta, penonton, dan pemirsa, jangan lupa ngisi presensi. Dan untuk sesi Pak Slamet Riyadi ini ada 2 keyword yang harus diisi sebelum isi presensi, yaitu 1, Bansos RR, hanya tulisnya Bansos RR. Dan yang kedua adalah Kabupaten Sigi. Ya, ada 2 keyword, 1 Bansos RR dan Kabupaten Sigi. Akhirnya rampung sudah sesi parade 17 jam narasumber yang saat ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Slamet Riyadi, dan tentunya sangat komprehensif, banyak yang bisa dipetik dari yang disampaikan beliau. Monggo dicermati dan tentunya nanti ke depan bisa memberikan best practice pada kita semua, dan tentunya masa depan BPK, kinerja BPK lebih meningkat lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Slamet Riyadi yang telah berkenan hadir di acara parade 17 jam nonstop ini. Salam sehat terus,
salam semangat terus teman-teman di Sulawesi Tengah. Kita tahu juga mereka juga bukan hanya sebagai tukang meriksa yang bencana, tapi teman-teman sendiri juga terdampak bencana. Itu sangat-sangat mental dan moralnya saya kira juga perlu dimotivasi lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Slamet. Dan monggo muasi BPK Sultan. Keren, memang Pak Slamet keren pemirsa. Dan akhirnya rampung sudah sesi ini. Jangan lupa tetap saksikan terus di Parade 17 jam nonstop. Tetap setia sampai nanti berakhirnya Parade 17 jam narasumber ini. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Iya, sampai tidak bisa berkata-kata saya. Dalam artian semangat sekali teman-teman dari Palu ini. Tentunya seperti saya katakan, bukan hanya meriksa bencana, ya yang pemeriksanya pun juga kena bencana. Nah, mudah-mudahan selamanya tidak ada bencana di Palu dan kita aman-aman saja. Dan tentunya upaya perbaikan termasuk pembuatan juknis apabila terjadi bencana ini perlu segera juga diwujudkan. Dalam arti minimal guidance yang ada di BPK tentunya nanti tinggal melengkapi dan tentu menyempurnakan. Satu hal lagi Pak Slamet monggo akan disampaikan kepada teman-teman sebelum kita akhiri sesi materi Pak Slamet ini. Silakan Pak Slamet. Terima kasih Pak Karyadi, luar biasa. Saya sangat menyambut positif dengan acara ini, bahwa kita tadi sudah beberapa narasumber menyampaikan, baik itu yang sifatnya filosofis maupun best practice yang dilaksanakan oleh institusi BPK di negara-negara SAI, kemudian tadi juga ada yang budaya kerja, kemudian ada yang pemeriksaan di masa pandemi. Ini hal-hal yang perlu kita ambil hikmahnya. Saya pikir SDM BPK ini berkualitas Pak Karyadi. Tinggal bagaimana ilmu-ilmu tersebut bisa dilembagakan. Jangan sampai ilmu-ilmu yang sudah diperoleh tadi oleh narasumber-narasumber yang sangat kompeten dan berkualitas ini hilang apabila misalkan beliau-beliau ini pindah. Makanya tadi Pak Karyadi sampaikan bahwa bagaimana praktek-praktek terbaik ini bisa dimasukkan sebagai penyempurnaan pedoman pemeriksaan kita, baik itu di SPKN maupun di petunjuk teknis maupun di pedoman teknis dan sebagainya. Itu saja Pak Karyadi, terima kasih, sehat selalu, jaya Indonesia, merdeka. Merdeka. Tetap semangat sekali lagi, dan para pemirsa, penonton, dan peserta Parade 17 jam nonstop, tidak terasa juga kita sudah 12 jam dari baru 11 jam 7 sampai jam 6. Ini akan tetap berlanjut, mungkin 6 jam lagi kita menuju ke tanggal 17, dan ini bagian dari kontribusi tadi seperti Pak Slamet katakan, hasil daripada parade ini nanti semua materi akan kita susun, dibukukan, dan akan diserahkan secara resmi dari Pak Anam kepada Pak Ketua. Dalam artian ini produk hasil parade ini tentunya bagian dari masukan dari kita untuk sebagai persembahan HKN 6 terutama kepala perwakilan kepada BPK ini. Tentunya nanti semua akan mendapatkan, dan legacy semuanya ada di bapak-bapak ibu semua, teman-teman semua. Tanpa teman-teman semua, tanpa bapak-bapak semua, nggak akan bisa berlangsung acara parade ini. Saya masih minta tepuk tangannya, masih minta teriakannya biar semangat teman-teman sampai jam 12 nanti ya. Mungkin
sementara sesi ini kita akhiri, Pak Slamet. Akhirul kalam, wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka, salam sehat dan kompak selalu. Ya, Selanjutnya saya serahkan Mas Ren. Silakan Mas Ren. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Karyadi yang pasti tak pernah untuk tetap berada di posisi sebagai host kita di acara Parade 17 Jam Narasumber yang tetap semangat, dan saya juga berharap kepada seluruh peserta untuk tetap semangat ya dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di tahun 2021 ini. Kita tetap dalam keadaan sehat terus, dan biarlah lewat kegiatan ini akan ada begitu banyak informasi, akan ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk perkembangan ke depan nanti. Jadi jangan pernah patah semangat, seperti Bapak bilang tadi bahwa kita harus tetap ready ya, ready sampai dengan jam 24.00 WITA untuk kita closing statement, untuk kita merayakan bersama-sama keberhasilan kita bersama, dan yang pasti jangan lupa untuk setiap selesai materi untuk melakukan presensi dengan 2 keyword yang sudah disebutkan tadi ya, dengan 2 keyword yang sudah disebutkan, karena itu adalah merupakan salah satu kriteria untuk mendapatkan sertifikat. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi ya, mungkin dari tadi udah banyak yang kapan nih door prize, kapan nih pelaksananya, saya udah nunggu nih dari tadi kok belum juga gitu kan. Akhirnya inilah saatnya kita akan menampilkan para MC terbaik yang ada di perwakilan masing-masing untuk memandu acara sekaligus membagikan hadiah bagi seluruh peserta yang ada di malam hari ini yang masih tetap terus ada. Tetap semangat dalam Parade 17 Jam non-stop narasumber. Untuk yang pertama kali saya langsung menyerahkan ya kepada perwakilan Sulawesi Tenggara yang katanya udah siap nih dari tadi dengan pakaian adatnya. Silakan kepada Mbak Ratsna Paramita. Ya, terima kasih kepada Mas Reynald. Terima kasih juga kepada para kepala perwakilan selaku narasumber atas pemaparan yang luar biasa, dan juga Bapak Karyadi selaku moderator yang tetap semangat hingga sore hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu kepada para narasumber dan moderator kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Izinkan saya pada sore hari ini terlebih dahulu untuk menyapa kepada yang terhormat anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 6, Bapak Profesor Hari Azhar Aziz MA, PhD, CSFA, CFRA, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Bahtiar Arif SE, MPin AKCA, Auditorat Utama Keuangan 6, Bapak Dr. Dori Santosa, SE, MM, CSFA, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, Ibu Dr. Randa Ida Sundari, MM, QIA, CSFA, CFRA, para kepala perwakilan di lingkungan wilayah AKN 6, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan wilayah AKN 6, dan tentunya seluruh tamu undangan serta hadirin yang berbahagia yang mengikuti acara ini melalui aplikasi Zoom maupun channel YouTube. Selamat sore dan selamat datang dalam acara workshop edutainment Parade 17 Jam non-stop narasumber. Dalam hal ini merupakan kesempatan bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. BPK Sulsel. Napande. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Yel Napande itu merupakan budaya kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berarti jujur, ahli, dan kompeten dalam rangka pemenuhan nggak usah dipesenin. bebas dari. Nah, seputar informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ini terletak di Kota Palu. Nah, jika Bapak Ibu tadi menyimak diskusi antara Bapak Karyadi dengan Bapak Slamet Riyadi di sisi kanan dan di sisi kirinya, pada di background tadi, digunakan terdapat Tugu Perdamaian Nusarara Nusa Batutu yang merupakan salah satu objek wisata edukasi yang terkenal di Kota Palu. Nah, objek ini dibangun bertujuan untuk meningkatkan kembali masyarakat dan generasi berikutnya
atas keprihatinan terjadinya kekerasan sosial dan konflik di wilayah Sulawesi Tengah yang telah menimbulkan duka yang mendalam, sehingga dibuatlah simbol-simbol perdamaian agar hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 4 gong perdamaian, salah satunya berada di Tugu Perdamaian Nusa Rara Nusa Batutu Kota Palu, yang diresmikan pada tanggal 11 Maret tahun 2014. Selain adanya Gong Perdamaian Nusantara, di kawasan Tugu Perdamaian Nusa Rara Nusa Batutu terdapat Menara Nusa Rara Nusa Batutu, yang dalam bahasa Kaili atau bahasa dari suku asli Sulawesi Tengah berarti bersatu dan bersaudara. Nah, di sana Bapak Ibu dapat menikmati pemandangan kota Palu yang sangat indah. Jadi, jika Bapak Ibu berkunjung ke Sulawesi Tengah, silahkan mampir ke Tugu Perdamaian Nusa Rara Nusa Batutu dan menikmati keindahan kota Palu. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, Pratsna Paramita Prabahapsari, memandu acara persembahan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada sore hari ini. Selain itu, tak lupa saya mengajak agar kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan dan kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 dan juga bisa membantu menghentikan penyebaran pandemi ini sehingga pandemi ini bisa cepat berakhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu, dalam acara workshop edutainment parade 17 jam non-stop narasumber pada sore hari ini akan ada persembahan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kita memiliki berbagai rangkaian acara, salah satunya itu ada penampilan dari ibu-ibu Dharma Wanita BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga kuis yang berisi pertanyaan menarik tentang Indonesia dan hadiah yang luar biasa tentunya yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Baik, untuk memulai, kita akan saksikan bersama penampilan pertunjukan seni dari ibu-ibu Dharma Wanita BPK Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan. Jambali,
kabarmu hari ini? Jenukah engkau dengan cerita itu lagi? Wabah telah masuk ke sela-sela terkecil negeri ini. Jadi pandemi di tanah Kaili. Hening. Bumi bertemu. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Bumi sedang berduka, kawan. Hubungan kita diuji kesetiaannya. Ekonomi sulit, rakyat menjerit. Koridor-koridor bangunan bercat putih itu penuh dengan jiwa-jiwa yang berjuang, melupakan lelah raganya demi raga yang lain. Kapan ini berakhir? Kulihat ibu sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Indonesia sejak dulu kanlah tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.
Indonesia. Kobarkan api semangat merah putih di jiwa dan kabarkan pada dunia. Indonesia akan baik-baik saja. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, terima kasih sekali kepada ibu-ibu dan mau wanita atas persembahan nyanyian yang sangat indah dan tentunya puisi yang tidak kalah indahnya. Semoga penampilan dari ibu-ibu dan mau wanita tadi bisa menambah semangat kita untuk mengikuti acara Workshop Entertainment Parade 17 Jam Nonstop narasumber dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Nah, baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki acara yang tak kalah menarik, yaitu kuis yang kami harapkan Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi karena nanti akan ada hadiah yang sangat luar biasa untuk 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan juga cepat. Nah, caranya nanti gampang sekali Bapak Ibu. Saya akan bacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Nanti jika Bapak Ibu ingin menjawab bisa klik tombol reaction dan juga raise hand. Dan nanti tim akan memilih Bapak Ibu yang paling cepat mengklik tombol raise hand-nya ya. Saya akan bacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, siap-siap ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan tentang Indonesia nih. Siapakah penjahit bendera merah putih pertama kali? Ya, saya sudah mendapatkan namanya nih. Silakan kepada BPK AKN 6 Ruby. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya dulu. Ya Mbak. Ya Bapak Ruby, selamat sore. Jawabannya apa nih Pak? Perlu diulang. Fatmawati. Bener nggak ya teman-teman jawabannya Fatmawati? Benar. Selamat kepada Bapak Ruby sekali ya. Jawabannya adalah Fatmawati Soekarno. Nanti akan dihubungi. Ya. Jadi Ibu Fatmawati itu selain merupakan istri dari Presiden pertama Bapak Soekarno, dikenal juga jasanya sebagai penjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang terus dikibarkan pada acara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Ruby. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap ya Bapak Ibu. Sama-sama Bapak. Pertanyaan kedua. Ini adalah soal pilihan ganda. Jadi jawabannya hanya satu ya Bapak Ibu. Kapan pidato proklamasi kemerdekaan direkam? Baik, saya ulang sekali lagi ya Bapak. Pertanyaan kedua yaitu kapan pidato proklamasi kemerdekaan direkam? A. Saat sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Akhir tahun 1945. C. Tahun 1951. Atau D. Saat pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, silakan. Saya terlebih dahulu kami akan memilih ya Bapak Ibu. Ya, peserta yang terpilih yaitu dari BPK Sulawesi Selatan, Ibu Siti Roy Satunisa. Silakan Ibu Siti, dinyalakan dulu mikrofonnya dan kemudian Jawabannya C Mbak, pada saat
pada saat proklamasi sedang berlangsung. Kalau C itu tahun 1951. Lupa aja, ya, pokoknya pada saat proklamasi sedang berlangsung. Yang D ya Bu ya jawabannya. Insya Allah. Baik, kita lihat apakah benar teman-teman jawabannya D. Iya. Sekali Ibu Siti jawabannya salah. Kita beri kesempatan yang lainnya dulu ya Ibu. Kocok ulang. Kita ulang sekali lagi ya. Kapan pidato proklamasi kemerdekaan direkam? A. Saat sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Akhir tahun 1945. C. Tahun 1951. Atau D. Saat pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, kita pilih terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita pilih terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti kalau sudah silakan untuk menjawab. Silakan kepada BPK NTB Ibu Devi Sartika. Kepada Ibu Devi Sartika kami persilakan untuk menjawab Ibu. Jawabannya C, tahun 1951. Oke, kita langsung dengarkan saja jawabannya apa teman-teman? Betul sekali Ibu Devi, selama jawabannya tepat ya. Jadi ternyata Bapak Ibu suara asli dari Insinyur Soekarno saat membacakan teks naskah proklamasi yang sering kita dengar itu bukan suara asli yang direkam pada saat tanggal 17 Agustus 1945, melainkan merupakan rekaman pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia atau RRI. Baik, selamat ya Ibu ya. Ya, jadi terima kasih ya Mbak Pramita yang sudah membantu di malam hari ini terkait dengan perwakilan Sulawesi Tenggara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih